Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Qala Allah subhanahu wa ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd. Fa inna khairal kalam kalamullah wa khairul huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. A'azani Allah wa iyyakum minan nar. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, insyaallah pada pertemuan kali ini kita akan mengkaji dan membahas satu kitab yang ditulis oleh Imam Al-Muzani rahimahullahu ta'ala, yang mana kita akan membahas kitab yang bernama Syarhus Sunnah lil Muzani dengan memakai penjelasan atau syarah dari Syekh Ahmad bin Yahya An-Najmi yang disebut dengan nama kitabnya Fathur Rabbil Ghani Bitawdihi Syarhi Sunnah lil Muzani. Dan tentang kitab Syarhus Sunnah ini banyak sekali para ulama yang telah menulis kitab dengan judul Syarhus Sunnah. Salah satunya adalah kitab yang akan kita kaji dan kita akan bahas insyaallah ta'ala, yaitu Syarhus Sunnah li Imam Al-Muzani, dan juga ada Syarhus Sunnah yang ditulis oleh ulama yang lain yang bernama Syarhus Sunnah li Imam Al-Barbahari. Begitu juga Syarhus Sunnah yang ditulis oleh Imam Al-Baghawi rahimahumullahu jami'an. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebelum kita membahas dan mengkaji kitab Syarhus Sunnah li Imam Al-Muzani rahimahullahu taala, maka penting kita ketahui dulu siapakah itu Imam Al-Muzani. Karena sebagaimana kata orang-orang, tak kenal maka tak sayang. Oleh karena itu, penting kita berkenalan secara singkat tentang biografi Imam Al-Muzani agar kita mencintai ulama, dan salah satunya adalah Imam Al-Muzani. Semoga Allah Subhanahu wa taala merahmatinya. Tarjamatul Muzani. Jadi Imam Al-Muzani ini juga disebut atau digelar dengan Imam Asy-Syafi'i Junior. Kenapa? Karena Imam Al-Muzani ini adalah murid Imam Asy-Syafi'i yang sangat senior. Oleh karena itu, orang-orang menggelari Imam Al-Muzani dengan gelar bahwasannya Imam Al-Muzani ini adalah Imam Syafi'inya yang junior. Kunyatuhu wa ismuhu wa nasabuh. Adapun tentang kunyah, nama dan nasabnya Imam Al-Muzani, beliau dikunyah dengan Abu Ibrahim. Kunyahnya Imam Al-Muzani Abu Ibrahim. Dan ini adalah sunnah, mengambil nama kunyah selain nama dirinya sendiri. Sebagaimana juga para sahabat Nabi SAW, bahkan Rasulullah SAW juga memiliki nama kunyah, yaitu Abul Qasim. Begitu juga Abu Bakar As-Siddiq memiliki kunyah ya Abu Bakar. Adapun namanya
Abu Bakar As-Siddiq yang asli adalah Abdullah bin Abi Quhafah. Begitu juga Umar Ibnul Khattab memiliki nama kunyah yaitu Abu Hafsin, dan nama kunyahnya Imam Al-Muzani adalah Abu Ibrahim. Sedangkan namanya adalah Ismail bin Yahya bin Ismail bin Amr bin Muslim Al-Muzani Al-Misri. Ini nama lengkapnya beliau. Nama aslinya, nama depannya adalah Ismail bin Yahya Al-Misri. Artinya beliau berasal dari negeri Mesir. Tilmidus Syafi'i, yang mana beliau adalah muridnya Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Adapun Al-Muzani itu adalah dinisbatkan kepada kabilah beliau, yaitu nama sukunya. Kemudian mauliduhu wa usratuhu. Adapun tempat lahirnya dan juga keluarganya Imam Al-Muzani, mauliduhu fi sanah mauti Laits bin Sa'ad sanah khamsin wa sab'ina wa mi'ah. Adapun Imam Al-Muzani dilahirkan di tahun kematiannya Imam Laits bin Sa'ad, yaitu berketepatan pada tahun 175. Ini dilahirkannya Imam Al-Muzani. Wa yadhhar anna usratahu kanat muhibbatin lil ilm wa ahlihi tahrisu ala tansyi'atin afradiha wa tansyi'atan ilmiyah. Dan adapun keluarganya Imam Al-Muzani itu tampak kecintaan mereka kepada ilmu dan ahli ilmu. Dan mereka semua berusaha dan semangat untuk hadir di majelis ilmu. Sebagaimana dikatakan faqad dzakaral ulama ukhtan li Imam Al-Muzani. Sebagaimana disebutkan oleh para ulama tentang saudarinya Imam Muzani. Saudara perempuannya Imam Muzani, wa annaha kanat tahdura majlasa Syafi'i. Yang mana saudara perempuannya Imam Al-Muzani itu juga sering hadir di majelisnya Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Wa naqala anha Ar-Rafi'i fi zakah. Begitu juga Imam Ar-Rafi' itu meriwayatkan atau belajar tentang zakat dari saudara perempuannya Imam Al-Muzani. Wa dzakaraha Ibnu Subki wal Isnawi fit Tabaqat. Begitu juga disebutkan saudarinya Imam Al-Muzani oleh Ibnu Subki dan juga Al-Isnawi di dalam tabaqat mereka. Jemaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, begitu juga wa kadzalika Ar-Rabi' bin Sulaiman Al-Muradi fahuwa akhun lil Muzani minar radha'ah. Begitu juga Imam Rabi' bin Sulaiman Al-Muradi, dia adalah saudaranya Imam Al-Muzani dari persusuan, artinya saudara sesusuan, bukan saudara kandung. Wa ibnu ukhtihi Abu Ja'far At-Tahawi Al-Imamul Masyhur sahibul Aqidati Tahawiyah. Begitu juga anak daripada saudarinya, artinya keponakannya Imam Al-Muzani yang bernama Abu Ja'far At-Tahawi, imam yang terkenal dikenal dengan penulis kitab Aqidatut Tahawiyah. Jadi subhanallah jemaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Imam Al-Muzani adalah imam besar, begitu juga keluarga-keluarganya, dari saudarinya, begitu juga dari keponakannya, begitu juga dari saudara sesusuannya, juga semua adalah mereka ahlul ilm yang mencintai ilmu, begitu juga mencintai ahlul ilmu, dan juga mereka adalah ulama yang memiliki ilmu. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan diri kita dan keluarga kita semuanya, anak dan istri kita, termasuk orang-orang yang saleh dan salehah. Adapun syuyukhuh, adapun tentang guru-gurunya Imam Al-Muzani, min abrazi masyayikhihi alladhina akhadha anhum. Adapun guru-gurunya Imam Al-Muzani yang besar dan terkenal, yang mana Imam Al-Muzani belajar kepada mereka,
Yang pertama adalah Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i, yaitu Imam Syafi'i itu sendiri. Yang mana Imam Asy-Syafi'i wafat pada tahun 204 Hijriyah. Dan banyak lagi ulama-ulama yang menjadi gurunya Imam Al-Muzani. Wa ya'udu qillati masyayikhi ilal amrain. Tetapi kalau dibandingkan dengan para ulama-ulama lain, memang Imam Al-Muzani, guru beliau itu tidak sebanyak ulama-ulama yang lain. Karena memang kita telah mengetahui bahwasannya para ulama itu mereka belajar dan berguru pada ulama yang banyak. Seperti Imam Bukhari contohnya, kata Imam Bukhari bahwasannya beliau berguru untuk mengambil hadis itu lebih daripada 1000 guru. Jadi banyak sekali gurunya Imam Bukhari rahimahullahu ta'ala. Adapun Imam Al-Muzani berguru kepada para ulama, tetapi gurunya tidaklah sebanyak ulama-ulama yang lain. Kenapa? Wa ya'udu qillati masyayikhi ilal amrain. Jadi sedikitnya gurunya Imam Al-Muzani itu karena dua hal. Yang pertama, ahaduhuma mulazamatuhu syadidah li syaikhihi Asy-Syafi'i, yaitu karena dia lama bermulazamah bersama Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Jadi memang waktunya lebih banyak habis duduk bermajelis bermulazamah dengan Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala, yang mana pada saat itu Imam Syafi'i tinggal di negeri Mesir ketika hijrah dari Baghdad ke Mesir. Maka disitulah Imam Al-Muzani berguru kepada Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Dan ketahuilah jemaah sekalian yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, tentang sedikitnya guru itu bukanlah hal yang tercela. Jadi jangan kita mengatakan, oh karena gurunya sedikit berarti ilmunya kurang. Nah si fulan karena berguru kepada si fulan dan si fulan dan si fulan, maka dia pasti ilmunya banyak. Itu tidaklah mesti jamaah sekalian yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak seperti itu. Karena berguru, walaupun gurunya itu sedikit, tidaklah banyak, tetapi yang dia tuntut dari gurunya itu adalah ilmu, sunnah dari Allah dan Rasulnya, maka tidaklah tercela. Karena yang dipentingkan adalah ilmunya. Yang dipentingkan adalah tentang akidahnya, keyakinannya. Bukan masalah banyak atau sedikit gurunya. Karena tidak ada gunanya kalau kita berguru kepada guru yang sangat banyak dan gurunya itu semua terkenal, tetapi tetap saja akidah kita tidak sesuai dengan Al-Quran dan hadis. Akidah kita adalah akidah yang menyimpang. Maka ini tidaklah berguna. Tetapi yang dipentingkan adalah akidahnya, ilmunya, sesuai dengan apa yang Allah subhanahu wa ta'ala syariatkan dan yang diajarkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitu juga ya, tidak berguna kalau ilmu atau gurunya yang dia tuntut ilmu kepadanya adalah orang yang alim, orang yang memiliki ilmu, orang yang terkenal dengan sunnah, tetapi justru malah muridnya itu sendiri menyimpang dari Al-Quran dan hadis, maka ini juga tidaklah berguna. Oleh karena itu, yang terpenting bukan masalah banyak atau sedikit gurunya, tetapi bagaimana pemahamannya, bagaimana ilmunya, apakah sesuai akidahnya dengan Al-Quran dan sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini ya hal yang pertama. Kenapa gurunya Imam Al-Muzani tidak sebanyak ulama-ulama yang lain? Karena memang Imam Al-Muzani lebih banyak menghabiskan waktunya dan usianya bermulazamah dengan Imam Asy-Syafi'i yang waktu itu tinggal di negeri Mesir. Kemudian hal yang kedua, kenapa gurunya Imam Al-Muzani tidak sebanyak ulama-ulama yang lain? Annahu lam takun lahu rihlata ilal buldanil islamiyah, bal kanat yaktafi bi ulama'il Misr wa man yaruddu ilaiha minal ulama'. Yang kedua, karena Imam Al-Muzani tidak banyak safar, tidak banyak berpergian ke negeri-negeri Islam lainnya untuk menuntut ilmu, dalam rangka untuk menuntut ilmu. Dan Imam Al-Muzani hanya
mencukupkan diri dengan belajar kepada para ulama-ulama yang ada di negeri Mesir. Karena memang pada saat itu banyak sekali para ulama yang ada di negeri Mesir. Sehingga Al-Muzani, Imam Al-Muzani rahimahullahu ta'ala mencukupkan diri dengan mereka para ulama yang tinggal di negeri Mesir. Memang betul jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Para ulama-ulama terdahulu mereka adalah orang-orang yang sering berpergian untuk menuntut ilmu, sering melakukan safar yang jauh untuk menimba ilmu, mencari ilmu, ya, sebagaimana disebutkan oleh Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu taala, tagharrab anil autani fi talabil ula wasafir fa fi asfari khamsa fawaida. Kata Imam Asy-Syafi'i, maka sering-seringlah berpindah ke negeri-negeri untuk mencari kemuliaan. Dan safarlah, karena di dalam safar itu ada 5 faedah. Artinya safar di sini bukan berarti kita pergi melancong, pergi berwisata ke negeri-negeri wa'iyadzubillah, apalagi ke negeri-negeri kafir. Tetapi di sini maksud safar adalah dalam rangka untuk belajar, untuk menuntut ilmu. Di situ ada 5 faedah, kata Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Yang pertama adalah tafarruj hammin waqtisabu ma'isyatin, yaitu dia akan mendapatkan kemudahan, begitu juga kehidupan ma'isyah, dan juga wa ilmun wa adabun wa suhbatu majidin, dan dia akan mendapatkan ilmu, kemudian dia akan mendapatkan adab dan juga mendapatkan teman yang mulia. Ini ya syair yang disebutkan oleh Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu taala tentang keutamaan safar dalam menuntut ilmu. Kemudian jemaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tentang talamizuhu, tentang murid-muridnya Imam Al-Muzani. Akhadha 'anil Muzani khalqun katsir wa min abrazi talamizihi, banyak sekali orang-orang yang mengambil ilmu daripada Imam Al-Muzani. Dan yang paling tampak daripada murid-muridnya Imam Al-Muzani adalah Imamul A'immah Abu Bakar bin Khuzaimah, yaitu imamnya para imam-imam. Ini bukan sembarangan ulama. Dia adalah ulama, orang alimnya atau imamnya daripada orang-orang alim yang lain. Jadi ini ya imamnya para ulama-ulama. Siapa? Abu Bakar bin Khuzaimah. Ini adalah muridnya Imam Al-Muzani. Kemudian juga Abu Ja'far At-Tahawi yang sudah kita baca tadi, bahwasannya dikenal dengan Sahibu Aqidatit Tahawiyah, dikenal sebagai penulis kitab Aqidat Tahawiyah, dan sekaligus juga sebagai keponakannya Imam Al-Muzani. Begitu juga murid daripada Imam Al-Muzani, Abu Muhammad Abdurrahman bin Abi Hatim Ar-Razi, atau dikenal dengan Ibnu Abi Hatim Ar-Razi. Kemudian jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tentang wafatnya Imam Al-Muzani. Jadi ya ada beberapa biografi tentang tulisan-tulisan beliau, banyak sekali, tetapi juga banyak yang tidak dicetak, artinya sudah tidak tahu di mana lagi perihal tentang kitab tersebut. Dan adapun tentang wafatnya Imam Al-Muzani, qala Ibnu Khalqan, berkata Ibnu Khalqan, tufiya li sittin baqiyat min syahri Ramadan sanah arba'in wa sittina wa mi'atain di Mesir. Jadi wafatnya Imam Al-Muzani ini yaitu 6 hari yang tersisa daripada bulan Ramadan, tepatnya pada tahun 264 Hijriyah. 264 Hijriyah di Mesir. Wa dufina biqurbi min turbatil Imam Syafi'i, dan dikuburkan dekat dengan kuburannya Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Kemudian juga disebutkan wa dzakara Ibnu Zaulan fi Tarikhis Shaghir annahu 'asha 89 sanah wa shalla alaihi Rabi' bin Sulaiman muadzin sahibu Syafi'i. Begitu juga disebutkan oleh Ibnu Zaulan di dalam kitabnya Tarikhis Shaghir bahwasannya Imam Al-Muzani itu
hidup sampai usia, artinya wafatnya itu pada usia 89 tahun. Dan kemudian Imam Rabi' bin Sulaiman yang menyolatkan jenazahnya Imam Al-Muzani rahimahumullahu jami'. Itu sedikit biografi ya tentang Imam Al-Muzani yang bisa kita kenal agar kita mencintai beliau, karena Imam Al-Muzani adalah termasuk daripada ulamaul muslimin, yaitu ulamanya umat Islam ini. Kita masuk kepada muqaddimah kitab. Qala al-Imamul Muzani rahimahullahu ta'ala. Berkata Imam Muzani, semoga Allah subhanahu wa ta'ala merahmatinya. Bismillahirrahmanirrahim. Beliau rahimahullahu ta'ala membuka kitabnya dengan Bismillahirrahmanirrahim. Dan ini sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala di dalam Al-Quranil Karim. Yang mana semua surat-surat di dalam Al-Quranil Karim itu dimulai dengan Bismillahirrahmanirrahim. Kecuali surat At-Taubah. Begitu juga Imam Al-Muzani memulai kitabnya dengan Bismillahirrahmanirrahim, mengikuti contoh yang diajarkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana kita ketahui bahwasannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika menulis surat ke Azimir Rum, ke Hirakal, itu memulai tulisannya dengan Bismillahirrahmanirrahim. Begitu juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kullu amrin dzibalin la yubda'u bi bismillahirrahmanirrahim fahuwa abtar, yakni qalilul barakah." Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, semua hal yang penting yang tidak dimulai dengan Bismillahirrahmanirrahim, maka dia abtar, yaitu akan sedikit keberkahannya. Nah, ini kenapa para ulama memulai setiap tulisan mereka dengan Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian kata muallif rahimahullahu ta'ala, asamanallahu wa iyyakum bittaqwa. Kata penulis, semoga Allah subhanahu wa ta'ala menjaga kita semua dengan ketakwaan. Jadi tentang takwa ini jamaah sekalian yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala banyak sekali disebutkan di dalam Al-Quranil Karim. Yang mana Allah subhanahu wa ta'ala sering mewasiatkan kepada kita untuk bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana sering kita dengar, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Begitu juga kata Allah subhanahu wa ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida. Begitu juga kata Allah subhanahu wa ta'ala, ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum. Dan banyak sekali tentang wasiat-wasiat takwa yang Allah subhanahu wa ta'ala sebutkan di dalam Al-Quranil Karim. Adapun tentang definisi takwa ini, banyak juga disampaikan oleh para ulama tentang apa itu maksud daripada takwa. Tetapi definisi yang paling lengkap yang disebutkan oleh para ulama adalah definisi tentang takwa itu anta'mal bi ta'atillah ala nurin minallah wa tarju sawaballah wa antatruk maksiatallah ala nurin minallah takhafu iqaballah. Jadi itu maksud daripada takwa. Engkau mengerjakan ketaatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala atas cahaya dari Allah. Maksudnya di sini yaitu sesuai dengan Al-Quran dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian tarju sawaballah, engkau kerjakan itu juga mengharapkan pahala dari Allah subhanahu wa ta'ala. Ini definisi tentang takwa yang pertama, karena ada dua. Kemudian takwa itu juga engkau meninggalkan maksiat Allah, meninggalkan maksiat kepada Allah subhanahu wa ta'ala atas cahaya dari Allah, yaitu Al-Quran dan hadis, atas petunjuk sesuai daripada Al-Quran dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan takhafu iqaballah, kau juga tinggalkan maksiat itu karena takut akan azab Allah subhanahu wa ta'ala. Ini adalah definisi tentang ketakwaan yang paling lengkap, yang mencakup seluruh daripada definisi-definisi para ulama lainnya. Karena banyak para ulama-ulama lain yang mengatakan bahwasannya takwa itu adalah mengerjakan
perintah Allah Subhanahu wa taala, begitu juga meninggalkan larangan Allah Subhanahu wa taala. Tapi ini definisinya masih terlalu umum. Dan yang kita sampaikan di awal tadi itu sudah mencakup seluruh definisi-definisi yang disampaikan oleh para ulama dan lengkap. Karena di dalamnya ada 3 hal. Yang pertama, bahwasannya kita mengerjakan dan juga meninggalkan larangan dan mengerjakan perintah itu sesuai dengan apa yang disyariatkan Allah dan diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW ala nurim minallah. Ya, ini poin yang pertama. Kenapa kita katakan definisi yang kita sampaikan di awal tadi itu adalah definisi yang lengkap dan mencakup dari definisi-definisi para ulama lainnya. Ini yang pertama, poin yang pertama. Kemudian poin yang kedua, bahwasannya definisi yang kita sampaikan di awal tadi, di situ juga sudah disebutkan bahwasannya ikhlas itu adalah syarat diterimanya ibadah. Yang pertama harus ikhlas. Yang kedua, mengikuti ajaran Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, mengikuti ajaran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu yang pertama adalah tarju thawab Allah. Dia betul-betul ikhlas untuk Allah Subhanahu Wa Taala dan mengharapkan pahala. Begitu juga dia harus sesuai dengan ajaran Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu ala nuri minallah. Karena Allah Subhanahu Wa Taala yang mengajarkan semua syariat itu kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk diajarkan kepada umat manusia. Makanya kata Allah Subhanahu Wa Taala, "Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum." Katakan wahai Rasulullah, kalau memang kalian betul-betul beriman dan mencintai Allah Subhanahu Wa Taala, maka ikutilah apa yang diajarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Niscaya Allah akan mencintai kita dan mengampuni dosa-dosa kita. Kemudian poin yang ketiga juga terkumpul di dalam definisi yang kita sampaikan di awal tadi, bahwasannya rukun ibadah itu ada 2. Yang pertama, dia mengerjakan itu karena mengharapkan pahala dari Allah, yaitu karena cinta kepada Allah. Kemudian dia meninggalkan larangan tadi itu karena takut akan azab Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu khauf dan roja. Jadi terkumpulkan di situ rukun daripada ibadah, yaitu berharap kepada Allah dan khauf, takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, kata muallif, wa wafaqana wa iyyakum limuwafaqatil huda. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan taufiknya kepada kita untuk selalu bisa mengikuti petunjuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amma ba'd. Kemudian beliau rahimahullahu ta'ala masuk kepada inti ataupun matannya. Jadi amma ba'd itu adalah pemisah antara muqaddimah dengan matan yang akan disampaikan ataupun isi. Fa innaka aslahakallah sa'altani an uwaddihalaka min sunnah. Kata muallif rahimahullahu ta'ala, yaitu Imam Al-Muzani, sesungguhnya engkau semoga Allah memperbaikimu. Jadi di sini kita mengetahui bahwasannya kitab ini ditulis oleh Imam Al-Muzani karena permintaan seseorang yang meminta kepada Imam Al-Muzani untuk dijelaskan tentang perihal sunnah. Sa'altani an uwaddihalaka minas sunnah, yang mana engkau meminta kepadaku untuk aku jelaskan kepadamu tentang perihal sunnah. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, tentang kata sunnah ini kata para ulama ada 4 maksudnya. Ya, kalau seseorang mengatakan sunnah itu bisa ada 4 kemungkinan maksud daripada kata sunnah tadi. Yang pertama, maksud sunnah di sini bisa jadi yaitu cara hidupnya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu jalan hidupnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan ini hukumnya bisa wajib, bisa juga mustahab. Dalilnya mana? Bahwasannya maksud daripada sunnah itu adalah jalan hidup Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, "Fa'alaikum bisunnati wa sunnati khulafa'ur rasyidin al-mahdiyyin." Maka atas kalianlah sunnahku. Apa maksudnya di sini? Yaitu cara hidup atau jalan hidupnya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dan cara hidupnya para khulafa'ur rasyidin al-mahdiyyin. Begitu juga dalil yang kedua, yang mana di sini sunnah menunjukkan adalah jalan hidup. Kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, "Faman raghiba an sunnati falaysa minni." Siapa yang tidak mau enggan terhadap
sunnahku. Maksudnya di sini adalah jalan dan cara hidupnya Nabi Muhammad SAW, maka bukan bagian daripada golonganku, yaitu umat Nabi Muhammad SAW. Yang ini, hadis ini asbabul wurudnya, yaitu ketika ada pemuda yang bertanya tentang hidup Nabi SAW atau tentang bagaimana cara beribadahnya Rasulullah SAW, maka pada saat itu disebutkan bahwasannya Rasulullah beribadah seperti ini, lalu mereka mengatakan bahwasannya, satu mengatakan bahwasannya dia akan berpuasa terus dan tidak akan pernah berbuka. Kemudian satu lagi mengatakan bahwasannya dia akan terus sholat dan dia tidak akan tidur. Dan satu lagi mengatakan bahwasannya aku tidak akan pernah menikahi wanita. Maka kata Rasulullah SAW, aku sholat dan juga aku tidur, aku juga menikahi wanita, begitu juga aku berpuasa dan juga aku berbuka. Famar raghiba an sunnati falaysa minni. Siapa yang enggan tidak mau mengikuti cara hidupku, yaitu jalan hidupnya Nabi Muhammad SAW, maka bukan bagian dari golongan umat Rasulullah SAW. Ini makna yang pertama tentang sunnah. Kemudian bisa juga sunnah itu dimaknai dengan makna mustahab, yaitu apabila dikerjakan berpahala, apabila ditinggalkan tidak mengapa. Ini juga bisa dikategorikan dengan makna sunnah. Begitu juga yang ketiga, sunnah di sini maksudnya adalah hadis Nabi SAW. Kata Rasulullah SAW, dalilnya kata Rasulullah, ya, menunjukkan bahwasannya sunnah itu adalah sinonim kata daripada hadis Rasulullah SAW. Rasulullah SAW bersabda, taraktu fikum amrain lan tadillu ma in tamassaktum bihima kitaballah wa sunnati. Kata Rasulullah SAW, aku meninggalkan kepada kalian dua hal yang kalian tidak akan pernah tersesat kalau memegang dua hal tersebut. Apa itu yang dua hal tadi? Yaitu Al-Quran, kitabullah, dan sunnati, yaitu hadis Nabi SAW. Kemudian makna yang keempat tentang sunnah, yaitu maksudnya adalah akidah. Dan ini yang akan menjadi pembahasan kita yang disebutkan oleh muallif, penulis Imam Al-Muzani rahimahullahu ta'ala. Oleh karena itu jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kata Ibnu Taimiyah, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala, bahwasannya semua kata sunnah yang disampaikan oleh para ulama di dalam kitab mereka yang membahas tentang akidah, maka maksudnya itu adalah sunnah akidah itu sendiri. Makanya perhatikan jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, banyak sekali para ulama yang menulis kitab membahas tentang akidah diberi judul dengan As-Sunnah. Salah satunya adalah kitab yang akan kita bahas ini, yaitu Syarhus Sunnah, yang mana ditulis oleh Imam Barbahari, begitu juga Imam Baghawi, begitu juga Imam Al-Muzani menulis tentang Syarhus Sunnah, begitu juga kitab yang dikenal dengan Usulus Sunnah yang ditulis oleh Imam Ahmad, begitu juga kitab Aslus Sunnah yang ditulis oleh Abu Zur'ah Ar-Razi, dan banyak lagi kitab-kitab lain yang ditulis oleh para ulama yang diberi judul dengan nama As-Sunnah. Maksudnya adalah akidah itu sendiri. Kemudian jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kata muallif Imam Muzani rahimahullahu taala, amran tasbiru nafsaka ala tamassuki bihi. Yang mana tentang perihal sunnah ini, yaitu akidah ini, adalah perihal yang engkau harus bersabar untuk memegangnya. Jadi ini sudah diwanti-wantikan oleh Imam Al-Muzani kepada mereka siapa saja yang belajar aqidatus sahihah, keyakinan yang benar dari Al-Quran dan hadis, pasti kita harus sabar. Karena memang ada konsekuensinya, yaitu pasti akan dihina, dicaci, dimaki, ya, banyak sekali permasalahan yang akan muncul. Karena ini adalah perihal tentang akidah, tentang keyakinan, bukan tentang keras atau enggak keras, ya jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah akidah yang sahih, ya. Kata Rasulullah SAW, Rasul telah mengkabarkan juga, kata Rasulullah SAW, ya'ti ala nasi zamanan, atau ya'ti ala nasi zaman al-qabid ala dinihi kal-qabid alal jamar. Kata Rasulullah SAW, akan datang nanti kepada manusia zaman yang mana memegang al-qabid ala dinihi, memegang agamanya itu seperti memegang bara api. Artinya harus sabar. Pasti akan ada di situ, ya, cacian, makian, pasti akan di situ ada hinaan, rintangan, karena itu sudah menjadi sunnatullah, ketetapan Allah Subhanahu wa taala.
Jadi kata Imam Al-Muzani, amran tasbiru nafsaka ala tamasuki bihi. Yang mana siapa saja yang belajar, jangankan yang belajar, yang mengajar juga dia harus sabar. Karena pasti akan ada rintangan, hinaan, cacian, makian. Ya, karena memang kata Rasulullah SAW seperti memegang bara api. Akan datang nanti zaman yang mana akidah yang sahih itu sesuai dengan Al-Quran dan hadis seperti memegang bara api. Makanya kata Rasulullah SAW, badal Islamul gharib wa sa'udu ghariba. Maka Islam itu dimulai ketika Rasulullah berdakwah itu aneh, semua heran, semua nggak percaya, semua mengatakan ini adalah perihal yang baru. Kemudian juga nanti akan datang zaman kata Rasulullah SAW, Islam itu juga akan mulai kembali aneh, mulai akan dilihat oleh orang-orang seperti ya perkara hal yang baru. Padahal itu bukanlah perkara hal yang baru, tetapi karena banyaknya akidah-akidah yang sesat, akidah-akidah, keyakinan-keyakinan yang tidak sesuai dengan Al-Quran dan hadis, sehingga akidah yang sahih itu, akidah yang benar itu dianggap seperti aneh dan asing. Kemudian kata al-muallif, wa tadra'u bihi anka syubhal aqawil. Begitu juga dengan engkau mempelajari tentang sunnah tadi, yaitu akidah maksudnya, engkau akan mengetahui tentang syubhat-syubhat yang banyak diucapkan oleh orang-orang. Ini juga faedahnya. Yang pertama tadi kita harus sabar. Kemudian yang kedua faedahnya adalah kita akan mengetahui tentang syubhat-syubhat, akidah-akidah yang batil, akidah-akidah yang sesat yang diucapkan oleh orang-orang banyak. Kemudian kata muallif rahimahullahu ta'ala, wa zaygil muhdatsatid dallin. Begitu juga engkau akan menghilangkan ya atau juga menjauhi perihal-perihal muhdatsat, perihal-perihal yang baru yang menyesatkan. Jadi faedahnya yang pertama kita bisa tahu ya perbedaan mana akidah yang sahih, mana akidah yang batil. Begitu juga dengan itu kita bisa menghindari perkara-perkara yang batil tersebut yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kata muallif rahimahullahu taala, waqad syarahtu laka minhajan muwaddihan muniran lam alu nafsi wa iyyaka fihi nushan bada'tu fihi bihamdillah dzir rusydis syadid. Kata muallif rahimahullahu taala, dan aku telah menjelaskan kepadamu tentang metode yang jelas dan terang menderang, yang mana semua membutuhkan baik diriku maupun semuanya di sini untuk mendapatkan nushan, nasihat tersebut. Jadi muallif mengatakan bukan hanya kalian saja, tetapi aku juga membutuhkan perihal ini yang harus menjadikan nasihat pada diri mereka masing-masing. Bada'tu fihi, dan aku memulai kitab ini dengan alhamdulillah dzir rusydis syadid. Alhamdulillah ya kepada Allah Subhanahu wa taala yang memiliki petunjuk yang lurus. Mungkin ini yang bisa kita sampaikan untuk muqaddimah kitab Syarhus Sunnah lil Imam Muzani, dan insya Allah di pertemuan yang akan datang kita akan masuk ke dalam pembahasan kitab Syarhus Sunnah. Wallahu a'lam bisawab. Kita cukupkan sampai di sini dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.